Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Dewa Ningsi Jariri dengan NPM 0322011123. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 2 yaitu konstitusi. Yang pertama, hakikat konstitusi adalah inti atau esensi dari sebuah konstitusi sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur tata kelola negara, hak-hak masyarakat, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara negara dan warganya. Hakikat konstitusi meliputi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi seperti yang pertama, supremasi hukum, yang kedua, hak asasi manusia, yang ketiga, kedaulatan rakyat, dan keempat, pemisahan kekuasaan, dan yang terakhir, dan negara hukum. Di sini yang kedua, institusi dan mekanisme perubahan konstitusi. Institusi dan mekanisme perubahan konstitusi adalah cara atau prosedur yang ditetapkan untuk mengubah atau memperbarui isi dari sebuah konstitusi. Contoh umumnya yang sering ditemui adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, parlemen atau lembaga legislatif dalam berbagai negara. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui proses legislasi di mana perubahan atau amandemen konstitusi disahkan oleh parlemen atau legislatif. Yang kedua, konstitusi beberapa negara memiliki tradisi atau mekanisme yang khusus, yaitu dengan mengadakan konvensi konstitusi yang terdiri dari perwakilan yang dipilih untuk merevisi atau mengubah konstitusi. Yang ketiga, referendum dalam beberapa negara, yaitu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui referendum, di mana rakyat secara langsung memberikan suara mereka untuk mengesahkan atau menolak perubahan konstitusi tertentu. Yang keempat, pengadilan konstitusi di beberapa negara. Pengadilan konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menginterpretasikan konstitusi. Yang ketiga, implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, penguatan peran presiden. Yang kedua, penguatan kekuasaan parlemen. Yang ketiga, munculnya sistem presidensial terpimpin. Yang keempat, pemilihan langsung presiden. Dan yang kelima, pemekaran wilayah. Keenam, sistem kepemimpinan 3 tingkat. Dan kita masuk yang keempat, kesadaran berkonstitusi warga negara. Kesadaran berkonstitusi warga negara merujuk pada pemahaman dan penghargaan akan pentingnya konstitusi dalam melindungi hak-hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi aktif dalam proses demokratis dalam memenuhi dan memperjuangkan konstitusi negara. Melalui kesadaran berkonstitusi, individu menyadari bahwa konstitusi negara adalah dokumen hukum yang mengatur tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dan menetapkan kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.